Bayangkan, seluruh tabungan yang kalian kumpulkan bertahun-tahun hilang dalam hitungan minggu. Ini pengalaman gua sendiri. Pada Oktober 2024, gua bergabung ke salah satu channel VIP kripto berinisial M yang mengaku punya sinyal profit tanpa gagal. Hampir 100% akurasi. Gua ikut arahan mereka dan menaruh sebagian besar porto di berbagai meme coin sesuai sinyal. Hasilnya, kerugian sekitar 300 juta rupiah. Selama 15 tahun berinvestasi sejak semester akhir kuliah 2010, ini adalah pukulan terbesar gua. Di video ini, gua bakal buka kronologinya. Bagaimana gua bisa terjebak, kesalahan fatal yang gua buat, dan pelajaran mahal yang wajib kalian tahu agar tidak mengulang nasib yang sama. Waktu itu Oktober 2024. Kondisi pasar kripto bukan lagi euforia seperti awal tahun. Sebaliknya, hype besar meme coin sudah lewat sejak Maret sampai Mei. Yang tersisa hanya fluktuasi tajam plus rumor rebound yang bikin banyak orang FOMO lagi. Di media sosial, timeline gua penuh cerita orang yang sudah profit berkali-kali lipat. Teman-teman grup pamer profit, baik dari posisi spot maupun trading harian. Di tengah atmosfer itulah gua melihat channel VIP itu. Janjinya sederhana, kita kasih sinyal, tinggal eksekusi. Profit bisa sampai 100 kali lipat per Maret 2025 untuk koin-koin tertentu. Mereka menampilkan bukti testimoni anggota yang katanya sudah profit berkali-kali. Gua berpikir, ini mungkin momentum terakhir sebelum harga terbang. Modal sudah siap, mereka terdengar meyakinkan, dan FOMO menutupi logika. Rasanya seperti pintu keuangan terbuka lebar. Cukup ikut arahan, duduk manis, saldo bakal bertambah sendiri. Singkat cerita, setelah bayar iuran bulanan, gua dapat akses ke grup VIP. Setiap hari sinyal masuk, beli koin X di harga sekian, target sekian. Gua ikuti persis dan bener saja, meme coin pertama naik 10-20% dalam waktu singkat. Rasanya seperti mesin uang otomatis. Beberapa minggu berikutnya, beberapa sinyal untuk koin berkapitalisasi besar juga lumayan naik. Kepercayaan gua melonjak. Gua ingin menambah modal sambil berpikir, kalau 100 juta bisa untung segini, gimana kalau 200 atau 400 juta? Lalu datang sinyal besar. Inilah momen jackpot. Ada tabel target cuan untuk masing-masing koin. Kalian akan lebih kaya di Desember dan jauh lebih kaya di Maret 2025. Gua sempat ragu, tapi melihat semua anggota lain semangat dan adminnya terdengar yakin, gua pun akhirnya menambah modal lagi. Awalnya harga memang naik sedikit, lalu di akhir Desember, pasar untuk beberapa meme coin yang direkomendasikan berbalik drastis. Candlestick yang tadinya hijau berubah merah panjang. Grup panik, tapi admin menenangkan. Tenang, ini koreksi biasa. Waktu yang tepat buat tambah muatan. Gua pun menambah modal, berharap pantulan harga. Tapi bukannya naik, harga terus anjlok. Hari demi hari, saldo gua tergerus puluhan juta. Setiap kali gua berpikir untuk cut loss, muncul pesan, tenang, sebentar lagi reversal. Akhir bulan lebih kaya dari saat ini. Gua bertahan dan justru menambah posisi. Masuk Januari 2025, suasana di grup makin panas. Beberapa member berani speak up soal sinyal yang meleset. Bukannya mendapat klarifikasi, mereka malah dibungkam. Dibilang tidak ngerti pasar. Bahkan, ada yang dihina habis-habisan dan disuruh angkat kaki. Kalau ada di antara kalian yang sempat jadi member dan pernah merasakan hal serupa, tulis pengalaman kalian di kolom komentar, karena cerita kalian penting untuk jadi pelajaran bersama. Sampai akhirnya, di akhir Januari 2025, akun gua menunjukkan angka yang bikin perut mual. Saldo tinggal sisa kecil dan total kerugian mendekati 300 juta rupiah. Gua menatap layar berulang kali, berharap angka itu berubah. Tapi setiap refresh, nilainya justru makin kecil. Dan di saat itulah,
gua dan banyak member sudah hopeless dan merasa semua sudah berakhir. Bukan marah ke admin, bukan juga ke market. Yang gua rasakan adalah penyesalan pada diri sendiri karena menyerahkan kendali penuh ke orang lain. Malam-malam berikutnya, nyaris tanpa tidur, pikiran sudah benar-benar kacau. Kenapa gua tidak cut loss? Kenapa gua percaya begitu saja? Gua bahkan menutup diri dari teman dan keluarga. Di titik itu, gua sadar, kerugian finansial memang besar, tetapi beban mental jauh lebih berat. Dan itulah awal gua mulai menata ulang cara pandang terhadap uang dan investasi. Setelah emosi mereda, gua menelusuri kesalahan sendiri. Pelajaran pertama, lakukan riset sendiri atau DIOR. Gua menyerahkan seluruh keputusan ke orang lain, padahal setiap sinyal seharusnya gua periksa, mulai dari fundamental, likuiditas, sampai risiko. Pelajaran kedua, manajemen risiko itu mutlak. Gua menaruh terlalu banyak modal ke berbagai meme coin yang direkomendasikan. Idealnya tiap posisi hanya sebagian kecil dari portofolio dan selalu punya batas kerugian yang jelas. Tanpa disiplin, satu keputusan salah bisa menghapus hasil kerja keras bertahun-tahun. Pelajaran ketiga, tidak ada profit konsisten di pasar volatil. Janji profit 5-100 kali lipat dalam waktu singkat seharusnya sudah menjadi alarm. Pelajaran keempat, kendalikan emosi. FOMO dan keserakahan adalah musuh. Gue membiarkan rasa takut ketinggalan mengalahkan logika. Setiap kali harga turun, gue menambah modal bukan karena strategi, tetapi karena tidak mau kehilangan. Setelah menerima kenyataan, gue mulai menata ulang keuangan dan mental dengan langkah kecil tapi terarah. Pertama, gue menutup semua posisi berisiko dan berhenti ikut-ikutan sinyal. Kedua, gue menyusun ulang arus kas, memprioritaskan biaya hidup dan menetapkan target tabungan agar kebutuhan pokok dan dana darurat tetap aman. Ketiga, gue beralih ke strategi jangka panjang dengan metode dollar cost averaging atau DCA pada Bitcoin dan aset fundamental yang gue riset sendiri. Keempat, gue fokus pada edukasi, membaca buku finansial, dan belajar dari komunitas yang kredibel. Perjalanan pemulihan memang tidak instan, tetapi setiap langkah membuat gue lebih tenang dan jauh lebih bijak menghadapi pasar. Dari pengalaman pahit ini, gue belajar, kerugian terbesar bukan sekadar angka di layar, tapi momen ketika kita menyerahkan kendali ke orang lain. Peluang di kripto tetap tinggi, asalkan kita mau riset dan disiplin. Kalau cerita gua bisa mencegah satu orang saja mengulang kesalahan yang sama, maka kerugian ini punya arti. Pesan gua sederhana, pegang kendali atas uang kalian sendiri, pelajari, riset, dan jangan tergoda janji profit instan. Kalau kalian pernah punya pengalaman serupa, tulis ceritanya di kolom komentar ya, biar kita semua bisa belajar bareng. Kalau video ini membuka wawasan baru, bantu gua share video ini. Klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Semakin banyak orang belajar, semakin sedikit yang jatuh ke lubang yang sama. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.